koordinasi antara IGD dengan supir ambulans. Artinya yang kita dengarkan kalau misalnya ambulansnya dibawa oleh keluarga pasien, kita harus bayar uang BBM atau kita harus bayar semacam jasa supir, Pak. Itu benar apa enggak? Izin Pak, kalau itu tidak pernah kita lakukan Pak. Ketika ada orang lain memakai ambulans isi minyak, uang ini, tidak pernah. Berarti gratis Pak, gratis? Kalau dia BPJS Pak, itu pasti digratiskan. Ditanggung BPJS gitu ya? Iya, ditanggung BPJS, tidak pernah dikenakan biaya. Jadi artinya ini kami tanya supaya kita juga terklarifikasi dengan apa yang disampaikan orang. Pak Direktur kan sampaikan tadi juga harus ada SOP. SOP ini sampai sekarang sepertinya belum jelas. Apa yang kita mohonkan sebenarnya untuk penggunaan daripada ambulans ini, Pak? Sebenarnya seperti apa? Supaya masyarakat lebih tahu, Pak. Penggunaan ambulans ini, Pak, ketika pasien itu memang masuk UGD, dalam keadaan emergensi, memerlukan segera untuk dirujuk ke tingkat lebih lanjut, dokter UGD, perawat UGD itu harus klarifikasi ke rumah sakit tipe yang di atasnya. Setelah ACC dari mereka, maka dokter ataupun perawat di UGD memerintahkan, tim UGD memerintahkan kepada driver ambulans mempersiapkan oksigen, dipersiapkan perawat yang untuk diberangkatkan dipersiapkan, infus dipersiapkan, cairan kalau misalnya kurang di tengah jalan juga harus dipersiapkan, alat-alat yang lain untuk memerlukan bantuan pernapasan jika terjadi suatu hal yang membuat pasien tersebut gagal napas, gagal jantung, itu sudah harus dipersiapkan oleh Pak Direktur, itu teknis ya. di dalam itu kan SOP. Ya, SOP-nya. Itu termasuk di SOP, Pak. Ya. Jadi artinya masyarakat menyampaikan permohonannya kepada pihak rumah sakit supaya bermohon. Ada surat yang enggak untuk mengisi formulir untuk permohonan? Bermohon, Pak. Bukan masyarakatnya, tapi keluarga pasiennya. Dokter yang melihat, yang menangani daripada pasien tersebut menilai kalau memang pasien ini harus segera ya Pak. Karena seperti tadi yang dibilangkan dari anggota saya, kalaulah misalnya betul-betul seperti yang kita sampaikan, kita rujuklah pasien ini, terjadilah sesuatu hal di tengah jalan, apa yang bisa dibuat oleh keluarga pasien? Apa bisa dia mengambu? Artinya kita juga tidak setuju bahwa keluarga pasien yang bawa ambulans harus pihak rumah sakit. Itu Pak ya? Betul. Oke. Perbandingan tenaga honorer dengan PNS kita yang langsung bersentuhan dengan pasien berapa persen, Pak? PNS hanya 2 orang untuk pelayanan, berarti semuanya tenaga honorer. Berapa orang itu tenaga honorer kita? Ada di ruang kabinnya sebagai penanggung jawab, kemudian ada 1 orang penanggung jawab dan juga poliklinik umumnya. Dan tempat 3 orang, terus yang honornya semuanya. Berapa orang Bu jumlah semua? Honor semuanya kita yang perawat dulu 32 Pak. 32 tenaga honorer, 2 PNS yang bersentuhan langsung dengan pasien. Termasukkah itu untuk farmasi kita juga? Farmasi beda Pak, karena langsung dirawat inap dan UGD aja tadi. Dan laboratorium kita juga? Laboratorium 1 orang yang PNS-nya. 1 orang PNS, 1 orang tenaga honorer. Iya. Dokter berapa di sini? Dokter umum ada 6 orang Pak, dokter spesialis ada 3. Kalau- Spesialis apa? Ya. Dokter penyakit dalam, anestesi, opsi, paru, patologi klinik, bedah. Kalau informasi terkait dokter-dokter kita ini jarang masuk Bu, selain yang berdomisili di Perapat? Sesuai dengan PKS kami Pak, dokter kontrak kami sesuai dengan perjanjian kerjasama, setiap dia 3 kali seminggu dia datang. 3 kali seminggu, ada jadwal tertentu ada itu Pak? jadwalnya yang sudah kita buat PKS-nya. Seandainya nanti pas jadwal itu tidak datang, bisa di cross check lagi Bu ya? Makanya Abang udah senior, saya udah sampaikan ketegasan saya kepada Mukas Batul. Mungkin contoh dari apel pagi, apel sore itu selama ini mungkin tidak pernah dilaksanakan. Tapi kita berusaha, dari situlah dulu saya nilai mereka ini bisa disiplin apa tidak. Karena sekarang juga sudah pakai aplikasi Pak ya? Iya. Belum Belum ya? belum. Oh, belum. Kemudian saya juga tegaskan kepada Mukas Batul Kasiangan untuk segera membuat SP1, tembuskan
inspektorat tembuskan dinas kesehatan kalau dokter spesialis itu Melanggar disiplin. tidak hadir. Baik. Karena Ya, kalau dokternya tidak hadir sudah diberi peringatan Sudah SP 1 SP 2. dan langsung kita resign. Salah satunya siapa? Salah satunya dokter Hotlan Pak. Hotlan apa itu? Sombing. Bombing. Pada saat itu PKS-nya 3 kali seminggu, dia ternyata datang hanya sekali pasukan Keluarkan. keluar. Kalau dokter-dokter yang sekarang masih sesuai standar dan harapan kita? Masih sesuai dengan PKS-nya, kecuali ada izin yang mendadak ya Pak, kita bisa juga adakan urusan keluarga.